Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia dengan NIM 23233030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir proposal yang saya buat. Judulnya yaitu analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang. Yang pertama itu adalah latar belakangnya, yaitu PAD merupakan sumber utama pembiayaan daerah dan menjadi indikator kemandirian fiskal. Pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor PKB, merupakan kondisi besar karena jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahun. Kota Padang sebagai pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas tinggi memiliki peluang penerimaan PKB yang signifikan. Penting untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PKB terhadap PAD Kota Padang dan bagaimana efektivitas sistem pemungutannya. Kemudian rumusan masalahnya yaitu yang pertama ada berapa besar kontribusi PKB terhadap PAD Kota Padang. Yang kedua, bagaimana tren perkembangan penerimaan PKB dari tahun ke tahun. Yang ketiga, seberapa efektif sistem pemungutan PKB yang diterapkan. Tujuan penelitiannya yang saya ambil yaitu yang pertama menganalisis besarnya kontribusi PKB terhadap PAD di Kota Padang. Yang kedua, mengidentifikasi tren penerimaan PKB tiap tahun. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas pemungutan dan pengelolaan PKB. Kemudian, landasan teori dari poin-poin utamanya itu yang pertama, pajak kontribusi wajib berdasarkan undang-undang untuk membiayai negara. Pajak daerah yaitu sumber pendapatan yang dikelola daerah mencakup pajak provinsi dan kabupaten kota. Sedangkan PKB yaitu pajak kendaraan bermotor yaitu pajak provinsi yang sebagian hasilnya dibagikan ke kabupaten kota menjadi sumber penting PAD. Sementara PAD sendiri yaitu pendapatan asli daerah merupakan pendapatan dari pajak daerah, retribusi, hasil kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya. Dari kerangka pemikirannya yaitu PKB sebagai pajak provinsi memberikan bagian penerimaan kepada Kota Padang dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat dan membuat peluang peningkatan pada PKB. Analisisnya berfokus pada hubungan PKB terhadap PAD, tren pertumbuhan, serta faktor pendukung dan kendalanya. Kemudian, metode penelitian yang saya ambil yaitu jenisnya yaitu kuantitatif deskriptif dengan data sekunder dari Bapenda Kota Padang, Samsat, BPK, dan BPS dengan teknik studi dokumentasi dan studi pustaka. Analisisnya yaitu menghitung presentasi kontribusi PKB terhadap PAD dengan rumus yang dapat saya ambil yaitu kontribusi PKB sama dengan realisasi PKBT total PAD kali 100%. Dengan contoh perhitungannya yang sudah saya tabel, sini saya akan menjelaskan secara singkatnya yaitu tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan kontribusi PKB dari tahun 2019 sebanyak 24%, 2020 25%, 2021 25,9%, 2022 26,3%, dan terakhir tahun 2023 yaitu 26,7%. Yang mana artinya kontribusi PKB terus tumbuh dan menjadi salah satu penopang utama PAD Kota Padang. Jadi, kesimpulan utama yang dapat saya ambil yaitu PKB memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD dengan tren meningkat dari tahun ke tahunnya. Semakin banyak jumlah kendaraan, maka semakin besar potensi penerimaan PKB-nya.
Dengan sistem pemungutan sudah berjalan baik, namun masih perlu ditingkatkan melalui digitalisasi, pemutakhiran data, dan peningkatan kepatuhan wajib pajaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.